di pasar tradisional dia buka. Begitu sampai tutup dari jam 5 sampai dengan kurang lebih jam 10, itu ganti lagi. Mulailah kawan-kawan kita yang mau Padang Sumatera Barat itu kan buka itu ada yang jual sepatu, jual jam tangan, jual ampo gitu kan. Kemudian kaget mereka itu sekitar jam 10 jam 11 dia bubar bu. Ganti lagi. Lapak sayur itu jam 11 jam 12 masuk. Kamu lewatlah jam 2 malam di Jalan Sudirman ke arah Kalimantan itu. Bawa mobil dan kaca ya kan? Begitu juga di pasar Bukit Sulam. Malah di pasar Bukit Sulam itu ada ciri khas lagi. Dia pasar tapi kalau malam dia berfungsi sebagai hubnya kawasan sekitar kita. Jadi hasil produksi dari sayur, buah-buahan, dari curug itu masuknya tuh sekitar jam 9. Jadi pola perdagangan katakanlah ya biasanya kalau yang dari daerah-daerah itu dia bawa motor yang ada keranjang dulu di belakang itu. Biasanya kalau mulai habis maghrib itu dari arah Muara Tinggi, Muara Sakti itu mulai keluar itu. Akhirnya dia sampai di situ di Besulat jam 9. Yuk beli sayur-sayuran itu. Sudah itu mulai dia kalau bahasa kita tuh ngepos. Kalau mau ngepos istilahnya kan. Jadi dia belanja di Lubingkau, kami dia jual lagi ke ini eceran ke. Itu sebuah ciri khas yang merupakan potensi perdagangan kota Lubingkau yang boleh dikatakan salah satunya juga saya selalu katakan bahwa potensi kalau kita untuk pengembangan kelembagaan koperasi. Ya. Saya punya data dulu waktu saya gabung ekonomi, terus sekarang saya tidak punya data lagi. Mungkin Ibu, data kita mana ada Bu ya? Nah, berapa jumlah UMKM gitu? Kalau dulu aku masih gabung ekonomi itu berapa? 8.000. Nah, Bu. Zaman saya kabak ekonomi dulu, tahun 2000 berapa saya kabak ekonomi? 2003. Saya punya data pedagang lapak juga ya. Kalau UMKM itu mungkin dia pedagang lapak tuh yang di sekitar Jalan Sudirman, Kalimantan itu jumlahnya sudah 2000-an. Zaman itu 2003. Pedagang lapak itu. Pedagang lapak itu yang tidak punya kios, yang dia ngajak-ngajak kalau ada PPP dia bingung lari. Itu jumlahnya 2000-an. Bayangkan pikiran aku, alangkah indahnya kalau mereka jadi anggota koperasi. Gitu ya. Biasanya mereka itu bentuk pola keuangannya itu kalau ibarat kami dulu ngomong bank 46. Jadi pinjam 4 beli 6. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang tidak bankable. Dia tidak bisa berakses ke bank. Di samping mereka juga kadang-kadang SDM-nya dan mereka juga kadang-kadang bingung kalau ke bank kan ditanya alamat mana, ini kakak apa, ini segala macam termasuk minta jaminan pulau ini segala macam, boroknya segala macam, minjamnya 10 juta, boroknya tanah. Dulu waktu saya kepala dinas perindak, saya selalu komplain itu. Jadi lah, kalau kita kasih pinjaman 5 juta, 10 juta, boroknya tanah, nah sertifikat dulu. Aku ngomong kalau dia punya tanah, pajak punya sertifikat, tidak miskin dia, tidak jual lapak 5 juta dia, gitu kan. Nah itu jadi yang harus potensi-potensi yang harus kita. Nah, kalau koperasi kan bisa masuk. Bank semurah-murahnya bank itu kur, pinjaman semurah-murahnya pinjaman bank itu kur. Bunganya berapa? 6%. Koperasi, kawan-kawan koperasi bunga paling tinggi berapa? Paling 26% ya? 2%. Hah? 2%. Nah, dulu koperasi Cindai, saya dulu 2003 masuk pemerintah kota, karena dulu di Musirawas ya tidak aktif juga, tapi istilahnya tuh sering diajak-ajak juga gabung koperasi pegawai itu. Kami bersama-sama kawan-kawan yang mantan dari Kabupaten Musirawas, Kota Lubulingga itu untuk koperasi pegawai negeri, namanya koperasi Cindai Kusuma. Yang memberikan nama Cindai Kusuma itu juga aku. Cindai Kusuma itu artinya putri yang cantik. Kusuma itu bunga, Cindai itu cindo cantik. Tapi sekarang koperasi Cindainya tidak
tahu. Maaf. Kami itu cuma ngejual bunga 1%. Itu pun susah bertawa-tawa. Nah ini aku bingung. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, termasuk juga yang kita nyanyikan tadi, ya kan? Bahwa kalau di pasal 33 itu jelas bahwa tanah, bumi, air, dan segala sesuatu yang berada di atasnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi ada dua kata kunci di sini, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pada pasal 33 ayat 1-nya itu lebih kentang lagi dijelaskan bahwa ekonomi negara dibangun atas dasar kekeluargaan dan koperasi adalah salah satunya. Kuatnya gitu. Tapi kita ngajak masyarakat kita berkoperasi susah ya. Aku dulu anggota KPN Koperasi Cida itu banyak 4.000-an. Mestinya potensi yang besar ya. Tapi dulu simpanan wajib kami belum berapa, cuma 5.000. Begitu masuk tahun kedua, tahun ketiga, mau naik jadi 15.000 bayar waktu itu berat. Nah, begitu juga pinjaman. Kami dulu nyalon ke pinjaman itu antara 1 juta sampai 3 juta. Ini belum banyak duit. Paling dari simpanan anggota itu paling sebulan itu populasi berapa juta gitu kan. 4.000 kan banyak juga, Bu. Ya ada juga beberapa yang agak peduli itu buat simpanan wajib agak besar dulu, termasuk dulu yang mantunya Pak Soekarno, asisten itu dulu. Nah itu dulu titik duit agak besar. Nah itu titik sumbangan wajib, sumbangan sukarela aku. Nah, kami mutar ke 1 juta, ada 3 juta. Itu pun nanti tawa-tawaan dengan anggota kena minjem. Kenapa? Kalau kita butuh koperasi, tidak kata yang minjam, tidak kata income koperasi kita. Itu ya. Nah, tapi itu merupakan salah satu tantangan secara internal kita di sisi lain bahwa negara sudah jelas bahwa ekonomi negara disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan koperasi adalah salah satunya. Kurang apa lagi, Bu? Amanat undang-undang dasar gitu. Baca dituntut gitu kalau kita udah ngembang gitu. Dosa lo gitu kalau petinggi negara yang lama sudah menyatakan koperasi itu adalah azas daripada ekonomi negara. Tapi koperasi dewek itu sulit. Padahal koperasi itu punya banyak kelebihan. Satu tadi dari sisi bunga. Bank pemerintah itu walaupun sudah katanya subsidi ini subsidi itu, paling sebenarnya 6%, ya kan? Kita koperasi paling tinggi 2,5%, 3%, bahkan ada yang lebih murah kan? Nah, mengapa kita tidak manfaatkan ini untuk berkolaborasi? Dan yang kedua, keunggulan koperasi itu fleksibel. Kamu nak kelola bidang usaha aku, koperasi pajak. Bidang lain ya pajak. Kalau bank mau pajak cuma pajak konsumen gitu. Bank dia nak buka retail, dia nak buka apa, ada pajak. Begitu juga perusahaan. Kalau dia perusahaan real estate, dia nak minjam anak duit, tidak boleh. Koperasi kan bisa, koperasi perusahaan sangat fleksibel. Nah itu tadi. Salah satu juga kelemahan koperasi gitu, ini pendapat saya pribadi, koperasi itu masih individu, ya. Kalau bank itu dia brandednya Sikro, ya kata misalnya BRI, dia bentuk unit di mana namanya BRI juga, ya kan? Dia bentuk di Terawal, di Selangit, di Musirawa, di Nusantara, namanya BRI juga gitu kan. Jadi secara jaringan mereka lebih ini. Nah, sekarang koperasi gitu. Siapa koperasi yang sudah punya cabang?
Ada stick kan? Padahal kalau misalnya kita butuh koperasi, kantor kita misalnya di desa Rakmas itu, apa yang dikatakan tadi Watas itu, nak jadi anggota koperasi itu dia nak dasang dulu. Ini jangkauan pelayanan ya, itu bicara untuk jangkauan pelayanan. Nah ini kadang-kadang yang belum digarap oleh kawan-kawan kita koperasi. Jadi kolaborasi itu kan sangat beragam. Walaupun memang paling besar itu adalah simpan pinjam. Memang paling banyak memang bentuk koperasi pertama itu dia simpan pinjam. Tapi ada juga yang bergerak di bidang lain. Dulu waktu pelatihan dulu ada koperasi 212, itu udah. Ada 212. Nah, itu kan ada yang sudah bergerak di perdagangan kan.